Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di sisi lain, penonton nampaknya sangat terkejut sampai mereka terdiam dan tidak ikut bersorak-sorai. Itu semua karena kemenangan Baekjun sangatlah sempurna karena tidak ada setitik debu pun yang menempel pada tubuh Chungmyeon. Itu artinya kesenjangan antara dua belah pihak sangatlah jauh. Sebelumnya mereka bersolak-solai dan bertepuk tangan kepada Jogul dan juga Yeonjung. Itu bentuk apresiasi perlawanan antara mereka yang lebih lemah melawan mereka yang lebih kuat. Tapi kali ini justru kebalikannya. Wudanglah yang terlihat lebih lemah. Pertanyaannya, apakah seluruh murid kelas 2 Gunung Hua sekuat ini? Tentunya mereka tidak tahu jawabannya. Tapi yang pasti biasanya kesenjangan antara murid kelas 1 dan kelas 2 tidak bisa dinafikan. Tapi dari pertarungan ini jelas Baekjun lah yang lebih unggul. Mereka yang diam-diam mendukung Wudang bahkan tidak bisa membantah hal tersebut. Lalu timbullah sebuah pertanyaan di antara para penonton. Apakah memang Gunung Hua jauh lebih kuat dibandingkan dengan Wudang? Tentunya ada pro dan kontra. Tapi mereka yang pro mengatakan mungkin saja memang benar itu adanya. Dan faktanya dibuktikan dengan kemenangan Gunung Hua 3 kali berturut-turut. Tidak, bahkan 4 kali jika pertarungan pertama dihitung. Kemenangan pertama dan kedua mungkin bisa dikatakan sebagai keberuntungan. Tapi jika sudah sampai 4 kali berturut-turut, itu bukan lagi keberuntungan, melainkan kemampuan. Sebagian penonton yang datang dan hadir sebenarnya hanya ingin menganggap pertarungan ini sebagai hiburan, tapi hasilnya di luar dari ekspektasi. Kemenangan Gunung Hua saat ini mungkin hanyalah langkah awal, tapi jika di masa depan Gunung Hua benar-benar bisa melampaui Wudang, itu berarti pertarungan inilah yang menjadi dasarnya. Bahkan jika Gunung Hua hanya menang sampai dengan sejauh ini, orang-orang akan tetap membicarakan kemenangan tersebut. Alasannya tentu saja karena lawannya adalah Wudang, dan setiap orang sangat tertarik dengan kemenangan si lemah melawan si kuat. Di sisi lain, Muho pun akhirnya turun dari arena dengan wajah tertunduk. Hosanja bahkan tidak bisa berkata apapun kepada Muho karena kekalahannya adalah sesuatu yang jelas dan Muho juga telah melakukan yang terbaik. Bahkan ada suatu kala ia berpikir, jika itu Mujin yang bertarung melawan Baekjun, mungkinkah ia akan menang? Dengan kemampuan Baekjun saat ini mungkin 30% persentase yang bisa diberikan kepada Baekjun, yang artinya jika mereka bertarung 3 kali, kemungkinan Baekjun menang 1 kali, dan tidak menutup kemungkinan jika kemenangan Baekjun terjadi pada pertarungan mereka yang pertama. Jadi menurut Hosanja, keputusannya untuk menarik mundur Mujin adalah keputusan yang benar. Tapi tetap saja kekalahan Muho yang begitu mutlak membuat Hosanja terdiam dan tidak bisa memberikan kata apapun kepada Muho. Tapi untungnya masih ada Mujin yang terlihat tenang. Seharusnya Hosanja lah sebagai penatua yang menenangkan muridnya. Tapi melihat keadaan Hosanja saat ini, Mujinlah yang mengambil peran tersebut. Ia berkata kepada Muho, "Kau telah bekerja dengan baik, jadi beristirahatlah." Muho hanya bisa menjawab, "Ya senior." Lalu Mujin pun menghampiri Hosanja. Ia berkata, "Penatua,
Apakah ini yang sebenarnya kau inginkan? Mujin, ia adalah sosok yang patuh yang tidak pernah mempertanyakan apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh penatua. Tapi apa yang dilakukan oleh Hosanja benar-benar telah membuatnya kehilangan kesabaran. Dengan pertarungan ini, orang-orang akan memuji Gunung Hua dan mengutuk Wudang. Itulah kenapa saat ini Mujin mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh Hosanja. Dan dengan kesalnya Hosanja pun berkata, "Apa? Berani-beraninya seorang murid mempertanyakan keputusan dari penatua? Memang ini lebih buruk daripada yang aku pikirkan, tapi aku telah menebak hasilnya, yaitu kekalahan Muo. Walau demikian, itu sudah bagian dari rencananya. Tidak masalah jika mereka kalah 5 atau 6 kali, tapi yang terpenting adalah hasil akhirnya. Jika setelahnya mereka bisa menang berturut-turut sampai 10 kali, bukankah itu berarti Sekte Wudang yang akan menang?" Mendengar alasan tersebut membuat Mujin semakin jengkel. Tapi tentu saja Mujin tidak bisa melampiaskan hal tersebut kepada Hosanja. Pemikiran Hosanja dari awal sama sekali tidak berubah, bahkan setelah melihat langsung kekalahan murid-muridnya. Dari sudut pandang Mujin, mungkin itu semua karena Hosanja telah dibutakan oleh amarah dan juga emosinya. Jadi ia tidak peduli tentang proses. Yang ia pikirkan adalah bagaimana pada akhirnya Wudang harus menang, terlepas dari cara yang ia gunakan. Apakah benar atau salah? Tentunya itu membuat Mujin frustasi. Ia tidak menyangka jika Sekte Wudang yang menganut Taoisme memiliki sisi lain. Ia pun hanya bisa memejamkan matanya sambil mendengar sorak-sorai dari murid-murid Gunung Hua. Ya, setelah Baekjun turun dari arena, seluruh murid langsung mengerumuninya, memujinya, dan mengucapkan selamat atas kemenangan Baekjun. Tentu saja setiap murid menyadari kemampuan dari Baekjun, tapi pertarungan Baekjun melawan Muho menunjukkan bahwa Gunung Hua bisa menyingkirkan gunung besar bernama Wudang. Dan itu semua dibuktikan atas kemenangan sempurna dari Baekjun. Seorang murid bahkan sampai berkata, "Sungguh sangat disayangkan, seharusnya Mujinlah yang bertarung melawan senior." Lalu Baekjun berkata, "Jaga kata-katamu, kau harus memanggilnya pejuang hebat Mujin." Dan inilah peran dari Baekjun sesungguhnya. Masing-masing dari 5 pedang memiliki perannya masing-masing. Jogul dan juga Yeonjung telah menjalankan perannya. Adapun Baekjun, ia baru saja menyelesaikan perannya sendiri, yaitu menyebarkan nama Gunung Hua. Bisa dipastikan atas kemenangan Baekjun sebelumnya yang begitu sempurna, setiap mereka yang menonton akan mulai menyebarkan betapa hebatnya Gunung Hua, dan semua itu dimulai dari Baekjun. Pada akhirnya Baekjun juga sadar arti dari peran masing-masing yang disinggung oleh Jungmyeon. Tapi tentu saja walaupun sebagian besar murid-murid Gunung Hua sangat senang dengan kinerja Baekjun, masih ada yang nampaknya tidak puas. Siapa lagi selain Jungmyeon? Dan siapa sangka kali ini Jogul dan juga Yeonjung mendukung Jungmyeon. Ya, Jungmyeon terlihat tidak puas dengan kinerja Baekjun. Memang benar ia mendapatkan kemenangan yang sempurna, tapi dari sudut pandang Jungmyeon seharusnya Baekjun bisa mengalahkan Muho lebih cepat kalau saja ia tidak terlalu berbelit-belit di dalam pertarungan. Mendengar ocehan dari Jungmyeon, murid-murid Gunung Hua lainnya pun mulai membela seniornya karena dari sudut pandang mereka
saja senior Baekhyun telah melakukan yang terbaik. Begitu juga dengan Baekhyun, menurutnya ia telah melakukan bagiannya dengan baik. Walau begitu, Jongmyoon masih tidak puas dan setelahnya penatua pun menghampiri Baekhyun dan memuji kinerjanya. Tentu saja Baekhyun hanya bisa merendah diri dan berkata bahwa semua itu bagian dari tugasnya. Melihat hal tersebut, lagi-lagi Jongmyoon pun mengejeknya. Walau situasinya nampak tidak kondusif, tapi Baekhyun sangat senang karena ia memilih Gunung Hwa. Ya, dahulu ada kalanya Baekhyun menyesal setelah meninggalkan sekte ujung selatan dan lebih memilih Gunung Hwa dibandingkan Wudang. Seluruh keluarga Baekhyun mencemooh tindakannya dan tentunya itu membuat Baekhyun menyesal. Tapi seiring berjalannya waktu, ia pun meyakini bahwa Gunung Hwa adalah pilihan terbaik yang pernah ia buat. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hwa. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.